Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa bertemu, bertatap mata, bertemu pandang pada kegiatan kita di siang hari ini. Kemudian selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau sudah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian yang terhormat Ibu Ena Zulfia SPSPD selaku Kepala SMP Negeri Tanah Sepenggal. Kemudian yang saya hormati para teman sejawat, guru-guru di SMP Negeri Tanah Sepenggal, dan yang saya hormati teman-teman dari tata usaha yang juga menyempatkan diri hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang kita banggakan tentunya Mem Pera Andriani yang saat ini sedang mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan ke 9. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk saling sharing tentunya, dan juga kita akan sama-sama nanti mendengarkan aktivitas yang akan dilakukan oleh Mempera. Dalam hal ini akan melakukan pengimbasan dari apa yang sudah beliau dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Tanpa perlu berlama-lama, acara ini akan segera kita langsungkan, diawali dengan kata sambutan oleh Ibu Ena Zulfia SPSPD selaku Kepala SMP Negeri Tanah Sepenggal. Kepada Ibu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan bersama Ibu Andriani SPD selaku CGP Angkatan 9 dari sekolah kita. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi SMP Negeri Tanah Sepenggal yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Mari bersama-sama tak hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa tetap berkumpul, bertahan sampai detik ini dalam rangka mengikuti kegiatan pengimbasan dari CGP Angkatan 9. Dan mari bersama-sama kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, bersama hari ini kita mengikuti pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Vera Andriani SPD dengan tema budaya positif. Budaya positif ini bukan hal yang baru bagi kita. Kita juga sudah pernah sebelumnya mengikuti pengimbasan dari CGP sebelumnya, yaitu CGP Angkatan 5 dari sekolah kita, Ibu Cecen Albilasari. Namun dengan berjalannya waktu dan implementasi kita sehari-hari, alangkah baiknya pada hari ini kita merefresh ingatan kita, baik itu bagaimana teorinya, konsepnya, atau bagaimana penerapannya di kehidupan kita di dalam sekolah kita ini terhadap murid-murid kita. Sebagai guru tentu kita diemban tugas di mana kita menjadi pelayan atau kita harus melakukan sesuatu yang memenuhi kebutuhan siswa kita.
kita yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa kita. Sebagai guru, jangan pernah Bapak Ibu berhenti atau jenuh untuk belajar. Karena apa? Ada yang mengatakan siap mengajar, tentu siap juga untuk belajar. Nah, mari kita gunakan momen ini sebagai sarana untuk kita belajar bersama. Kita belajar kembali, mengingat-ingat kembali. Nah, kebetulan ada pengimbasan dari CGP Angkatan 9 tentang budaya positif. Kemudian setelah ini nanti mari bersama kita lakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah melakukan budaya positif itu. Seandainya belum berkembang atau kita masih belum berubah, setelah hari ini nanti diharapkan Bapak Ibu mulai terbuka hatinya untuk melaksanakan budaya positif ini terhadap siswa di sekolah kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pesannya adalah mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dalam rangka pembelajaran dan pengembangan diri kita sendiri. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Ibu Vera Andriani. Nanti kita bersama-sama mengikuti pembahasan itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ena Zulfi atas kata sambutannya. Kita beranjak ke acara berikutnya, yakni inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh rekan kita Mem Vera Andriani. Waktu dan tempatnya kepada yang kami banggakan Mem Vera kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta seluruh staf tata usaha SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini di siang hari ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi, menyebarkan pemahaman saya terkait modul 1.4 yang saya pelajari di program guru penggerak angkatan 9, yaitu mengenai budaya positif. Saya akan juga berbagi mengenai beberapa penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Semoga nanti dengan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, tidak hanya guru tetapi juga seluruh tenaga kependidikan di sekolah ini, karena seyogianya memang budaya positif ini tidak hanya berlaku untuk guru dan murid saja, tetapi untuk seluruh warga di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja. Tapi langsung saja. Nah, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu kalau mendengar atau melihat kata budaya positif? Kebiasaan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kebiasaan. Keyakinan. Oke. Nah,
Benar sekali, budaya positif. Ketika kita mendengar kata budaya, pasti tujuan kita terlintasnya itu pasti hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, di sini saya sudah beberapa pengertian budaya positif. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa budaya positif itu berkaitan dengan pikiran, akal budi, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Nah, bagaimana kalau konteksnya dalam lingkungan sekolah? Budaya positif dalam lingkungan sekolah itu dikaitkan dengan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu bisa menjadi mandiri, tanggung jawab, dan pribadi yang meyakini nilai-nilai kebajikan, yaitu dalam lingkup sekolah. Bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Jadi ada beberapa konsep-konsep inti dari budaya positif itu yang bisa kita terapkan agar terwujudnya budaya positif di sekolah. Apa saja? Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol guru, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita terapkan demi mewujudkan budaya positif. Kita masuk ke yang pertama, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang kita ketahui saat sekarang ini adalah bahwa pembelajaran kita berpusat, berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut hemat saya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah ketika guru bisa mengakomodir semua gaya belajar siswa dengan satu materi yang sama, begitu. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Bu Emi. Mungkin kurang lebih seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Dian. Jadi saya menambahkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Boleh kita mengakomodirnya menggunakan gaya belajar, minat belajar, maupun kesiapannya masing-masing. Apakah anak itu sudah mahir, mulai berkembang, atau sangat berkembang. Nah, yang seperti itu yang harus kita akomodir. Begitu. Terima kasih kepada Bu Emi dan Miss Dian, luar biasa sekali. Ya betul ya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa. Nah, bisa kita melihat dari kesiapan belajarnya, minat, maupun profil belajarnya. Nah, ada 3 aspek tuh kalau kita mempelajari lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kita tahu bahwa peserta didik kita ini berbeda-beda. Setiap anak itu beda kemampuannya, beda kodratnya. Maka pembelajaran atau perlakuan yang diberikan juga tidak bisa disamakan. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Dari kata different yang artinya berbeda. Ini tadi sudah. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu tadi dikatakan bahwa pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Jadi mereka sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran. Mereka yang harus lebih aktif dalam belajar. Nah, tujuan dari
Apa saja profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Nalar kritis. 6. Mandiri. Nah, itulah tujuan yang ingin kita capai dengan melaksanakan serangkaian proses pembelajaran kepada peserta didik kita. Nah, itu dari paradigma. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Di situ saya buatkan merupakan disiplin diri yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi disiplin positif di sini dikaitkan dengan disiplin diri atau kontrol diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, jadi bukan, kalau kata disiplin pasti kita ingatnya tata tertib, ya, disiplin tepat waktu datang seperti itu. Nah, tapi di sini dikaitkan dengan kontrol diri atau disiplin diri. Anak mampu mengontrol dirinya sendiri, memahami dan melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik berasal dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Nah, itu pengertian dari disiplin positif. Jadi budaya positif itu bisa terwujud salah satunya dengan cara kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Contohnya apa disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita, Bapak Ibu? Disiplin positif yang kira-kira sudah ada di sekolah kita? Ya, berdoa sebelum belajar dan Oke. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu sama dengan kebaikan, ya. Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Yaitu nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, yang sifatnya universal, lepas dari dia dari suku bangsa mana, agama mana, bahasa mana, maupun latar belakang. Jadi dia sifatnya universal. Nilai-nilai positif yang sifatnya universal. Contohnya seperti menghargai orang lain, disiplin, apalagi jujur, apalagi nilai-nilai kebaikan atau kebajikan secara universal, tanggung jawab. Nah, jadi kan secara universal kita tahu tanggung jawab itu baik, menghormati orang lain itu baik, disiplin itu baik, tanpa melihat dia dari suku A, suku B, dan sebagainya. Jadi kita tahu itu baik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itulah yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya kita ingin mencapai itu kan, pengen kita jadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan seterusnya. Itu tujuan mulia yang ingin kita capai. Itu nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia ketika melakukan suatu tindakan atau perilaku itu pasti ada motivasinya atau sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Di sini dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diane Gosson menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia yang melatar belakangi dia melakukan sesuatu. Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena tidak mau dapat hukuman. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu mungkin karena mau dapat hadiah, mau dapat pujian, mau dapat nama baik. Yang terakhir, mereka melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam diri mereka sendiri.
ada motivasi intrinsiknya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itu tiga motivasi yang mendasari perilaku manusia. Oke. Nah, mari kita diskusikan Bapak Ibu. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu semua, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Motivasi yang paling banyak dilakukan oleh murid-murid kita di sekolah. Jelaskan. Ayo. Apa motivasinya? Yang paling banyak? Seperti yang kita temui, kebanyakan siswa kita itu disiplin karena takut dihukum oleh guru-gurunya, begitu Ibu Vera. Jadi belum ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Jadi motivasinya masih eksternal. Bagaimana yang lain? Setuju. Bagaimana? Ada pendapat yang lain mungkin? Sama Bu. Rata-rata semua karena hukuman. Tidak ada yang mau dapat penghargaan. Bagaimana yang penghargaan? Ada nggak kira-kira anak kita ini yang melakukan sesuatu karena pengen dapat pujian, dapat hadiah dan sebagainya? Sebagian kecil ya. Jadi memang seperti yang Miss Dian katakan tadi, bahwa anak-anak kita ini melakukan sesuatu karena masih karena motivasi eksternal yang berasal dari luar diri mereka. Bisa karena dia tidak mau dihukum oleh gurunya, atau karena dia mau dapat penghargaan atau pujian dari gurunya. Nah, mungkin jarang sekali atau mungkin ya hanya sebagian kecil yang punya motivasi intrinsik. Kita ambil contoh saja ketika belajar. Anak-anak kita kan pasti kebanyakan tuh motivasi belajarnya itu tidak berasal dari dalam diri mereka. Nah, motivasi intrinsik inilah yang menjadi PR bagi kita sebagai pendidik. Bagaimana sih kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak ini untuk belajar, untuk berkarakter baik. Nah, itu menjadi PR kita. Selanjutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Strateginya apa, Pak Daud? Oke, terima kasih. Kalau hemat saya selama ini yang saya lakukan, ya salah satunya membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas, dan hasilnya anak mengikuti aturan yang ada tersebut, walaupun tidak seluruhnya, ada yang agak melenceng sedikit, tapi kita tetap mengimbau dan mensosialisasikan bagaimana keyakinan itu tetap dilaksanakan. Jadi strateginya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, dan hasilnya banyak yang mengikuti, tapi ada juga sebagian kecil yang masih tidak mengikuti kesepakatan tersebut. Oke, terima kasih Pak Daud. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada strategi yang lain? Ada? Kalau saya di kelas itu punya strategi pertama melakukan refleksi terlebih dahulu. Jadi tanya dulu sama siswanya, apakah tindakan yang kalian lakukan itu sudah menunjukkan sikap disiplin? Itu pertama, refleksi sangat penting. Yang kedua, saya memberikan tauladan, memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi bagaimana disiplin itu. Jadi sebagai guru kita juga harus memberikan contoh, itu saja. Terima kasih, luar biasa sekali. Ya, satu hal tadi ya yang poin penting dari Miss Dian tuh menjadi tauladan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, karena ketika kita mau anak kita melakukan sesuatu, maka kita juga harus memberikan contoh. Nah, mungkin kita setelah ini mungkin kita bisa sama-sama memperbaiki, karena mungkin kita masih jauh dari memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada
murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda. Mungkin Bu Ria. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sekolah yang di sekolah di sini itu yang saya tanamkan adalah disiplin, kemudian tanggung jawab, itu saja. Disiplin dan tanggung jawab. Bagaimana yang lain, Bu Emi mungkin? Baik, nilai-nilai kebajikan apa yang saya upayakan ditanamkan pada murid-murid di kelas. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan tanggung jawab, bahwa anak-anak harus tahu bahwa tanggung jawabnya sebagai pelajar apa-apa saja yang harus dilakukan. Kemudian akhlak juga, nilai-nilai kebaikan yang lain yang saya tanamkan juga adalah tentang adab dan akhlak. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi, Bu Ria atas jawabannya. Oke, jadi nilai-nilai kebajikan mungkin hampir sama ya. Kita ingin anak-anak kita tuh punya nilai-nilai kebajikan yang baik tentunya. Oke, lanjut. Oke. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, saya yakin Bapak Ibu tuh sudah bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi izinkan saya untuk kembali mengingatkan. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi dia spontan. Ketika anak melanggar peraturan, gurunya langsung memberikan atau inisiatif untuk memberikan hukuman tertentu. Nah, jadi dia sifatnya tiba-tiba dan belum ada kesepakatan antara guru dan murid. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati. Artinya murid ini sudah tahu kalau dia melanggar tindakan ini konsekuensinya. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid tersebut. Misalnya ketika murid tidak mengerjakan tugas, nah apa konsekuensinya? Murid ini sudah tahu karena dia sudah pernah membuat konsekuensinya bersama dengan gurunya. Mungkin konsekuensinya anak tersebut ketika jam istirahat harus tinggal di kelas untuk mengejar ketertinggalan pelajarannya tadi. Nah itu bedanya. Dan yang terakhir itu ada restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog antara guru dan murid untuk menciptakan kondisi bagi murid itu memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses dialog antara guru dan murid. Dari restitusi itu murid bisa belajar dari kesalahannya, kemudian belajar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan terakhir dia bisa menemukan solusinya sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya. Jadi melalui proses restitusi itu bisa melatih anak untuk menjadi tanggung jawab dan mandiri. Bertanggung jawab atas tindakannya, mandiri dia menemukan solusinya sendiri. Itu perbedaannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mari kita bahas bersama. Pernyataan berikut merupakan hukuman atau konsekuensi. Kita sama-sama bahas. 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Tidak ada hubungannya. Oke. Nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi kalau dia mencoret di meja tulis, konsekuensinya harus dibersihkan. Nah, tuh. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, itu ya. Jadi ketika dia
tugas temannya dicoret-coretnya, maka dia harus menggantikan kertas tersebut. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu, benar tidak? Ya. Nomor 1 tadi hukuman, nomor 2 tadi konsekuensi, yang ketiga hukuman, dan yang keempat juga konsekuensi. Oke. Jadi Bapak Ibunya udah bisa membedakan semua. Oke, sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, saya ingin Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking dulu, karena saya lihat sudah ada yang mulai mengantuk, menguap. Kita ice breaking dulu ya. Ya tidak bisa disalahkan karena memang kondisinya sudah siang. Jadi maklum. Saya mau aja Bapak Ibu ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri. Oh ya, Bapak Ibu suka lagu Korea? Wah, Korea. Korea lagi suka lagi. Kita lanjut. Masih ngantuk? Nah, next materi kita kebutuhan dasar manusia. Segala tindakan yang kita lakukan, baik itu kita sebagai guru maupun peserta didik kita, itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya ketika peserta didik kita itu mungkin melanggar sesuatu, itu mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan dasar manusia tadi seperti saya katakan ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, dan kebutuhan akan kesenangan. Kita bahas satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal untuk bertahan hidup seperti makanan, rumah, kesehatan. Nah, jadi yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, itu kebutuhan yang berkaitan dengan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok dan tetap terhubung baik dengan orang lain. Kebutuhan penguasaan berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan seseorang. Jadi kebutuhan untuk mendapat
kemudian membuat pencapaian tertentu diakui dan dihormati. Kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terakhir, ada kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sebagai manusia itu pasti melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bila kita tidak bisa mendapatkan kebutuhan itu dengan cara yang positif, maka kita bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itulah juga peserta didik kita. Jadi, bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang negatif itu karena ada kebutuhan dasar tertentu yang tidak terpenuhi mereka dengan cara-cara yang positif, sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif. Kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, jadi mungkin penting bagi kita ketika anak atau peserta didik kita itu melanggar suatu peraturan, kita perlu dulu menanyakan atau mencari tahu mungkin ada kebutuhan tertentu yang mungkin mereka tidak terpenuhi, entah itu kebutuhan bertahan hidupnya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ataupun juga kesenangan. Oke, keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah membuat semacam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ya kan? Sudah ada semua? Sudah. Oke. Kita bahas ini. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Sama atau berbeda? Berbeda. Oke. Kenapa berbeda, Miss Dian? Dari istilahnya saja pertama sudah berbeda ya, keyakinan dan kesepakatan. Saya rasa kesepakatan itu lebih sifatnya general mungkin ya. Kalau keyakinan itu lebih ke nilai-nilai luhur yang kita tahu gitu. Tapi nanti saya ingin tahu lebih lanjut dari Mempera seperti apa perbedaan keyakinan dan kesepakatan. Ya, keyakinan dan kesepakatan kelas itu berbeda. Apa bedanya? Tadi, mari kita lihat. Kesepakatan kelas itu berkaitan dengan tata tertib atau peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Jadi tata tertib, peraturan-peraturan yang dibahas atau disepakati bersama itu namanya kesepakatan kelas. Kemudian apa keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas sifatnya lebih universal, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati untuk dijalankan dengan baik. Jadi kalau kesepakatan kelas itu sifatnya konkret, peraturan, tata tertib nih, tidak boleh datang terlambat. Nah, nanti kalau keyakinan kelasnya sifatnya lebih abstrak, terkait dengan nilai-nilai kebajikan dari tidak boleh datang terlambat itu apa? Nah, itu bedanya. Jadi Bapak Ibu yang dibikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah ada di kelas sekarang? Kesepakatan kelas. Oke, tidak salah, benar, tidak ada yang salah, tapi mungkin sebaiknya, ini pertanyaan selanjutnya nih. Nah, sebaiknya keyakinan kelas. Nah, kenapa? Mari kita lihat. Oke.
Menekankan pada keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya tuh seseorang akan lebih tergerak untuk melakukan sesuatu kalau ada kalau ada yang mereka yakini atau motivasinya dari dalam, daripada hanya sekedar mengetahui serangkaian peraturan tertulis. Jadi anak-anak tuh lebih mau gitu, lebih mau mengikutinya kalau mereka paham itu tuh sesuatu yang baik. Nah, daripada dia hanya sekedar tahu tidak boleh datang terlambat. Nah, akan lebih baik kalau kita mengarahkannya kepada nilai-nilai kebajikan, misalnya disiplin. Nah, jadi anak tahu ketika melakukan itu karena dia yakin disiplin itu baik. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri mereka. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa karakteristik dari keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, seperti yang saya bilang tadi, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, jadi dia universal sifatnya. Yang ketiga, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif, tidak menggunakan kata tidak, dilarang, jangan. Nah, sebaiknya dihindarkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu memang dibentuknya secara bersama-sama, berdiskusi, tidak hanya gurunya saja yang menentukannya. Kemudian terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Sampai sini mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan tambahan? Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut. Lihatlah daftar peraturan di bawah ini. Kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Memakai masker, keamanan, kesehatan. Kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai, menggunakan helm saat keselamatan, hadir di sekolah tepat waktu, disiplin. Let's check the answer. Nah, ya, memakai masker bisa kesehatan dan juga keselamatan. Kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain, menggunakan helm, kesehatan atau keselamatan. Hadir di sekolah tepat waktu, disiplin. Nah, sebaiknya Bapak Ibu mengarahkan anak kepada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nih. Nah, ya. Kalau misalnya menunjukkan adab yang baik, senantiasa berjujur dan bertanggung jawab dalam. Saya ulangi. Contohnya menunjukkan adab yang baik, senantiasa bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan itu bisa jadi keyakinan kelas itu. Menurut Bapak Ibu gimana? Apa tadi Pak Daud? Menunjukkan adab yang baik. Menunjukkan adab yang baik, senantiasa bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. Keyakinan atau kesepakatan itu? Keyakinan, karena sudah ada nilai-nilai kebajikannya. Apa tadi? Ada tanggung jawab, ada apa tadi? Jujur. Nah, itu sudah bisa pada sifatnya universal. Oke, gitu ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas itu ada tahapannya. Apa saja tahapannya? Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati bersama. Artinya apa? Jadi kita minta anak-anak itu semuanya untuk menuliskan satu peraturan kelas yang mereka mau sepakati. Kita bisa berikan
sticky notes dan mereka diminta untuk menuliskannya di kertas tersebut. Setelah mereka menuliskannya, tempel di papan tulis atau di tempat yang tersedia. Nah, nanti jawaban anak-anak tuh banyak tuh macamnya. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh mengejek nama orang tua, kemudian dilarang makan di kelas dan sebagainya. Terkumpullah banyak peraturan-peraturan. Nah, setelah terkumpul peraturan-peraturan itu, kemudian kita bahas peraturan-peraturan tersebut satu persatu. Kita bahas, kita diskusikan untuk mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Kan pasti ada yang bikin tuh, tidak boleh mengejek nama orang tua. Kan tidak boleh pakai kata tidak, dilarang, jangan. Nah, sebagai kalimat positif. Kita ubah jadi kalimat positif. Misalnya apa? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Kita jadikan kalimat positif. Kita jadikan kalimat positif dulu. Belum ke nilai-nilai kebajikannya. Misalnya apa? Jadinya berbicara atau bertutur kata yang baik. Nah, itu bisa. Nah, setelah diubah jadi kalimat positif semuanya, kemudian kalau ada beberapa peraturan yang sama kan bisa digabungkan. Nah, setelah diubah jadi kalimat positif, kita tahap selanjutnya baru menyarikan peraturan kelas itu menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Seperti tadi, bertutur kata yang baik. Nilai kebajikannya apa? Menghargai orang lain. Nah, itu keyakinan kelasnya. Boleh Bapak Ibu nanti bikin saling menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian nanti di bawahnya boleh tuliskan bentuk peraturannya. Bertutur kata yang baik. Nah, boleh kayak gitu. Nah, sampai di tahap itu sudah terbentuk keyakinan kelas. Itu sudah terbentuk keyakinan kelas. Lalu untuk apa? Tahap yang nomor 4 dan 5 itu untuk memperdalam mereka, memperdalam pemahaman mereka kalau keyakinan kelas itu perlu dilakukan. Nah, caranya menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan yang tidak mencerminkan keyakinan kelas. Jadi anak-anak tuh tahu perilaku yang menghormati dan menghargai orang lain itu seperti apa. Dengan menggunakan ini yang saya dapat dari modul itu, 2.4, tabel T namanya. Jadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, misalnya menghargai orang lain tadi, tampak seperti mendengarkan guru ketika menerangkan. Tidak tampak seperti berbicara dengan teman ketika guru menjelaskan. Nah, itu penjelasan untuk yang menghargai orang lain. Disiplin misalnya, nilai kebajikannya disiplin. Masuk kelas tepat waktu. Tidak tampak seperti masuk kelas terlambat. Sopan santun, berkata yang baik. Tidak tampak seperti mengejek teman. Mengerjakan tugas yang baik, misalnya tanggung jawab. Mengerjakan tugas dengan baik. Tidak tampak seperti tidak mengerjakan tugas. Nah, itu untuk memperdalam. Jadi anak-anak tahu perilaku-perilaku yang mencerminkan itu seperti apa. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, itu kita bisa memperdalam tugas warga sekolah. Jadi apa yang tugas guru? Apa saja yang bukan tugas guru? Tugas guru mengajar, bukan tugas guru tidak mengajar. Tugas murid itu belajar, bukan tugas murid tidak belajar. Nah, terus seperti itu. Jadi mereka tahu apa tugas mereka dan yang bukan tugas mereka. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu kalau bikin kesepakatan biasanya seperti apa kemarin? Langsung saja atau bagaimana? Ketika membuat kemarin kesepakatan kelasnya? Berunding dulu, rapat dulu. Tetap melalui diskusi ya Pak. Ya, tetap melalui diskusi. Oke. Posisi kontrol restitusi. Jadi tadi sudah dikatakan di awal, saya sudah jelaskan restitusi itu apa, berupa dialog antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Oke, saya ingin Bapak Ibu, video ini sudah diputar, tapi saya ingin Bapak Ibu juga menontonnya kembali supaya Bapak Ibu bisa membedakan mana yang posisi kontrol dia penghukum, mana yang pemantau, mana yang teman, mana yang manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membedakan 5 posisi kontrol itu dengan menonton video tadi? Coba saya ingin minta pendapatnya, penjelasannya. Posisi kontrol penghukum dan penghukum dan pembuat rasa bersalah itu perbedaannya apa? Ya, siapa yang mau coba jawab atau jelaskan? Ayo. Siapa? Setelah menonton video itu yang paling menunjukkan perbedaan adalah kalau kita menerapkan disiplin sebagai penghukum, itu kita guru itu cenderung tendensinya suara menaik ketika menasihati siswa. Sedangkan ketika kita membuat rasa bersalah kepada siswa, kita itu menggunakan bahasa yang lebih lembut dan nada suaranya cenderung menurun. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Betul ya. Setuju ya. Kalau penghukum itu cenderung dia nada suaranya nada tinggi, menghardik. Nah, kalau membuat rasa bersalah memang ngomongnya lemah lembut, tapi tetap menyakiti peserta didik. Nah, kemudian apa bedanya tadi posisi teman dan pemantau? Siapa yang mau menjelaskannya? Teman dan pemantau. Oke, Weni. Baik, ini pertanyaannya kalau posisi kontrol diri sebagai teman dan pemantau ya. Kalau teman, guru
guru dalam posisi ini yang jelas omongannya tidak menyakiti murid, kemudian tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ngomong yang kalimat-kalimat positif, kemudian juga guru menjelaskan kembali bahwa ada hubungan baik antara guru dengan siswa, jadi tidak ada gap yang jauh dalam mengontrol diri siswa. Kemudian kalau misalnya contohnya kalau guru sebagai teman itu, ayo anak bantu ibu. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, coba nanti lain kali jangan diulangi lagi. Nah kalau untuk pemantau itu biasanya guru itu seperti pengawas, mengawasi dan juga kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Sama kira-kira setuju? Setuju. Ya teman dengan pemantau, kalau teman itu ya memang dia mencoba untuk dengan cara persuasif ya, tidak ada gap antara guru dengan murid. Kalau pemantau dia selalu mengkaitkannya dengan konsekuensi. Nah, jadi ada tolak ukurnya dia selalu mengkaitkannya dengan konsekuensi. Yang terakhir tadi posisi manajer. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Bu Nini mungkin? Posisi manajer itu apa tadi Bu berdasarkan video tadi? Baiklah, posisi manajer ini adalah posisi guru yang terbaik yang bisa berfungsi untuk membuat murid menjadi menyadari kalau apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dan bisa mencarikan solusi bagaimana supaya hal itu tidak terulang lagi, begitu. Nah, berarti posisi manajer yang paling baik tadi ya, posisi yang ideal. Posisi ideal yang terbaik itu adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira posisi yang sering Bapak Ibu lakukan itu di mana? Posisi menghukum. Masih menghukum ya? Ya, saya juga mungkin seperti itu. Masih di posisi menghukum kalau tidak membuat rasa bersalah. Masih di posisi menghukum. Misalnya kita ambil contoh ketika murid datang terlambat, kita langsung memberikan hukuman biasanya berupa ambil sampah atau membersihkan WC. Nah, itu langsung. Jadi masih di posisi menghukum. Nah, sebaiknya kita nanti mungkin sama-sama kita beralih belajar untuk ke posisi ideal. Nah, apakah setiap permasalahan harus diselesaikan dengan posisi manajer, Bapak Ibu? Tidak. Tergantung juga dengan konteksnya, ya. Jadi kalau memang dengan posisi teman atau pemantau bisa juga, tergantung dengan konteksnya. Oke. Ini sudah tadi, tidak perlu saya jelaskan lagi, Bapak Ibu sudah bisa membedakannya. Oke. Nah, kita bahas sama-sama. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, Ibu? Saya merasa kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Kamu selalu saja salah, penghukum. Jadi dia selalu menyalahkan, langsung menyalahkan. Ayo bantulah demi Bapak ya, teman. Ada nggak kita yang kayak gitu? Pernah nggak? Pernah Miss Dian? Pernah. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer, ya. Jadi kita menanyakan keyakinan, kemudian bersedia dia tidak memperbaikinya. Kamu tahu konsekuensinya jika kamu melakukan hal ini? Pemantau. Jadi selalu mengaitkan dengan konsekuensi. Oke. Ini sudah tadi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, tahapan-tahapan yang digunakan
untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, apa saja tahapannya? Kita lihat. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat penjelasannya. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, jadi di tahap ini guru berusaha menstabilkan anak dulu, menstabilkan emosinya dulu, dari yang gagal menjadi yang sukses. Nah, biasanya pernyataan yang sering kita pakai itu, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kira-kira itu. Lanjut.
ketika saya menerapkan itu tadi mungkin masih ada beberapa kekurangan. Jadi mungkin untuk kedepannya ketika saya mau melakukan segitiga restitusi, mungkin nanti kedepannya akan coba diperbaiki, mungkin tidak terlalu kaku ya, karena itu masih mencoba prakteknya. Ya itu tadi, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa konsisten. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini sudah saya lakukan juga kemarin di kelas 8A. Nah, ini beberapa dokumentasinya. Dan peserta didiknya terlihat antusias karena mereka juga terlibat aktif di sana. Tidak hanya satu arah dari saya saja, tapi juga mereka berperan aktif dalam menyumbangkan pendapat mereka. Oke. Mungkin videonya akan saya putar sedikit. Dibagikan sticky notes-nya ke anak-anak. Mereka mencatat peraturan-peraturan yang mereka ingin tulis. Kemudian meminta mereka menempelkannya di depan. Ini mengubahnya jadi kalimat positif. Jadi kalimat positif. Nah, ini menyaringkan nilai-nilai kebajikannya. Bersikap baik terhadap teman, menghargai. Jadi kita carikan nilai-nilai kebajikannya. Nah, kira-kira begitu apa Ibu. Ini mereka menuliskan. Sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, beberapa penerapan yang saya lakukan, mungkin kedepannya refleksi saya terhadap apa tadi proses pembentukan keyakinan kelas itu mungkin kedepannya nanti bisa mendokumentasikannya dengan lebih baik sehingga bisa menjadi praktik baik dalam melakukan atau membuat keyakinan kelas dan bisa dibagikan nanti dengan rekan-rekan yang lain. Jadi itu refleksi saya terkait yang sudah saya lakukan. Oke, terakhir Bapak Ibu,
kunci tersebut. Jadi banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Oke, dengan menerapkan konsep-konsep kunci budaya positif, saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Apa pengalamannya? Saya dapat mempraktikkan langsung. Jadi tidak hanya materi, tapi mencoba langsung bagaimana membentuk keyakinan kelas bersama peserta didik dengan mengikuti tahapannya. Kemudian mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Yang kemudian pengalaman apa lagi? Berkolaborasi, baik itu dengan murid, kepala sekolah, dan juga rekan sejawat. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif ini. Yang pertama, setelah mempelajari ini, saya menyadari bahwa selama ini masih banyak kekeliruan yang saya lakukan sebagai pendidik. Nah, jadi setelah membaca, memahaminya, oh ternyata tuh selama ini banyak sekali kekeliruan yang saya lakukan sebagai pendidik. Mungkin selama ini kita menganggapnya itu sudah benar, tapi setelah mempelajari ini, oh ternyata itu salah, keliru. Nah, seperti tadi kan kita ketika ada anak yang berbuat salah langsung kita hukum, langsung kita kasih hukuman. Nah, itu merupakan salah satu kekeliruan. Yang kedua, bahwa hukuman dan penghargaan sebaiknya dihindarkan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Bukan berarti hukuman dan penghargaan itu tidak boleh sama sekali. Boleh, tapi sebaiknya dihindarkan. Itu menurut saya. Jadi sebaiknya dihindarkan. Kemudian yang terpenting itu bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Memang ini kelihatannya sulit ya Bapak Ibu. Saya pikir ya mungkin menumbuhkan motivasi intrinsik anak ini sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Pelan-pelan, walaupun ya sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian bahwa dalam menyelesaikan permasalahan, sebaiknya guru mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa saja tadi tahapan segitiga restitusi? Mulai dari mengidentifikasi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dan yang keempat, bahwa untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah sangat diperlukan kerjasama atau kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa sendirian, perlu kerjasama dari seluruh warga sekolah. Makanya ayo Bapak Ibu sama-sama kita bekerja sama demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Oke, terakhir selesai. Nah itulah tadi Bapak Ibu pemahaman saya terkait modul 1.4 budaya positif dan juga beberapa penerapan yang telah saya lakukan di sekolah terkait konsep-konsep inti dari budaya positif. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga bisa kita terapkan bersama di sekolah kita demi kemajuan sekolah dan peserta didik kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, mari kita sama-sama beri apresiasi tertinggi untuk Mempera Andriani atas materi yang begitu bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak Mempera sudah memberikan insight baru kepada kita semua tentang budaya positif yang harus kita implementasikan. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, semoga penuh dengan keberkahan. Kita mohon kesediaannya Pak Daud untuk membacakan doa. Pak Daud persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma a'tihi fi jasadi wa jilatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan ila maut wa maghfiratan fil maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut wa najatna wa afwan ila isyad. Allahumma inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa khatimna min dunya ma'al iman wa akhrijna min dunya ma'al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Allahumma atina bi husnil khatimah wa la tatina ya Allah su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang diucapkan kepada Pak atas pembacaan doanya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ena yang sudah memfasilitasi acara kita, Mempera sudah memberikan materi, dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir bersedia menghabiskan waktunya di sini untuk mendapatkan hal-hal positif. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Oktaviani, saya salah satu guru di SMP Negeri 4 Sepenggal. Pengalaman saya setelah mengikuti pengimbasan ini, saya memperoleh ilmu baru tentang bagaimana menerapkan keyakinan di dalam kelas. Kemudian juga bagaimana mengontrol diri dengan segitiga restitusi. Kemudian juga saya bisa memberikan motivasi yang baik kepada diri saya dan peserta didik saya untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Kemudian tindak lanjut dari pengimbasan ini tentunya nanti saya di sekolah, terutama di dalam kelas, akan mempraktikkan apa yang tadi sudah dipaparkan pada materi, bagaimana membuat keyakinan kelas dan mentaati apa yang sudah disepakati bersama. Semoga pengimbasan ini nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana saya sebagai seorang guru dalam berinteraksi dengan murid-murid saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dan semuanya. Iya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak mem semuanya, pada hari ini kegiatan kita adalah kita akan membuat atau menyepakati keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu hal-hal atau nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati bersama. Jadi nanti kita akan berdiskusi, menyepakatinya, kemudian nanti hasil akhirnya bisa kita tempelkan di kelas 8A. Ya. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Tidak sama. Nah, apa bedanya? Nah, mari kita sama-sama membuatnya, melakukan kegiatannya. Oke? Nah, untuk yang pertama, mau kamu masing-masing siswa membuat satu peraturan kelas di kertas sticky note yang membagikan. Buatlah satu peraturan kelas yang menurut kamu mau dituliskan di sini di sticky note yang membagikan, ya. Bagikan dulu sticky notes-nya. Silakan. Akan dituliskan satu peraturan kelas yang ingin kalian lakukan. Satu saja.
Kamu kulit. Langkah selanjutnya kita akan baca, kemudian mana kalimat yang masih menggunakan kata tidak kita jadikan kalimat positif. Jadi kita jadikan kalimat-kalimat yang kamu buat ini jadi kalimat positif, ya. Tadi kan ada yang nulis pakai kata tidak, ada. Nah, kita jadikan dia kalimat positif. Sama-sama. Coba Mami minta tolong, Eca, maju Eca. Baca Eca. Baca dari sini sampai baca. Yang nomor 1. Tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung. Masih pakai kata tidak kan? Yes. Sekarang kita ubah jadi kalimat positif. Tidak boleh pakai kata tidak boleh pakai kata dilarang. Tidak. Diubah jadi kalimatnya. Jadi kalimat positif. Misalnya nih, tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung. Kita ubah jadinya belajar dengan baik atau memperhatikan guru ketika menerangkan. Nah, kan sama kan? Ayo, pertama berarti apa? Memperhatikan dulu. Memperhatikan guru ketika menerangkan. Nah, lanjut Cak. Lanjut. Ya. Nah, tidak boleh ribut di dalam kelas saat lagi belajar. Bisa sama dengan ini? Bisa. Oke, lanjut Cak. Apa? Cara ketiga. Tidak boleh ke kantin saat jam belajar. Kalau kita ubah jadi kalimatnya, ubah jadi kalimat positif. Belajar tertib. Iya. Coba dibacakan yang keras suaranya. Siapa yang keras suaranya? Mary. Pertama, memperhatikan guru ketika menerangkan. Kedua, ke kantin saat istirahat. Tiga, berkata yang baik. Empat, isi kelas tepat waktu dan datang tepat waktu. Lima, mengerjakan tugas sendiri. Enam, menghargai orang yang sedang berbicara. Tujuh, membuang sampah ke tempatnya. 8, menjaga kebersihan. Dan 9, bersikap baik kepada teman. Oke, nah dari ini tadi sudah kita dapat beberapa peraturan kelas yang kamu sepakati. Sepakat ya nih? Sepakat. Sepakat atau tidak dengan peraturan ini? Sepakat. Ini sudah ada beberapa peraturan yang kamu sepakati bersama. Selanjutnya, dari peraturan-peraturan ini, mari kita sepakati menjadi nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Tahu nilai-nilai kebajikan? Kebaikan ya. Misalnya jujur, disiplin, menghargai orang lain. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Kita lihat sama-sama, memperhatikan guru ketika menerangkan. Nilai kebajikannya apa ya? Menghargai orang lain. Oke. Menghargai orang lain. Ke kantin saat istirahat. Berkata yang baik. Di peraturan kelas tadi kita sudah jadikan nilai-nilai keyakinan. Didapatlah nilai keyakinannya ada 4. Yang pertama,
Perlu kalian ingat itu tadi. Nah, silakan dibahas sebagai komitmen kita bersama untuk menjalani nilai keyakinan kelas ini. Kita tanda tangan di bawah sini. Oke, kita mulai dari yang ketiga dulu ya. Tanda tangan kasih namanya kecil. Ayo, Matan. Akbar. Sudah? Ya. Yang sudah ikut lagi. Dan terima kasih atas partisipasi anak-anak kelas 8A semuanya. Mudah-mudahan keyakinan kelasnya bisa sama-sama kita jalankan dengan baik. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Alia Putri dari kelas 8A. Perasaan saya ketika melaksanakan kegiatan pembentukan keyakinan kelas, yaitu saya merasa bersemangat dan senang sekali karena saya dapat ikut serta dalam membentuk keyakinan kelas bersama teman-teman dan Memfera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Riantia dari kelas 8A. Saya merasa senang sekali ketika menyusun kegiatan kelas bersama Memfera dan teman-teman lainnya. Saya lebih memahami apa itu keyakinan kelas dan siap untuk mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.